Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para imam, tokoh masyarakat, tetua kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita wajib bersyukur, alhamdulillah masih kita dilimpahkan kesehatan dan keafiatan. Diberikan kita kesempatan, umur dan waktu, diberikan juga kita keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dapat membuat kita lebih semangat lagi untuk beramal dan beribadah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah yang penuh berkah ini Allah merahmati kita dan juga Allah merahmati Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita baca kitab beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Muhammad Ihsan Dahlan Al-Jampesi yang kita baca juga penjelasan beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, merahmati orang tua kita. Mudah-mudahan yang telah meninggal dilapangkan kubur-kubur beliau, dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan yang masih hidup dianugerahi kebaikan hingga akhir hayat beliau. Kita berdoa mudah-mudahan sahabat jamaah kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, yang sempit rizkinya diberikan kelapangan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun hamba Allah yang solih dan solihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita tutup dengan taubat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung lagi kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin
yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bagaimana cara kita menjadi hamba yang sampai kepada ridha Allah dan menggapai surga Allah. Pada tahap pertama, Imam Al-Ghazali mengajarkan kita hendaklah dengan ilmu, dan ilmu menuntut kita untuk terus belajar. Karena ibadah tanpa ilmu rentan sekali tertolak, sebaliknya ilmu yang tidak kita amalkan pun membahayakan diri kita. Kalau sudah kita berilmu pada pintu atau tahapan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah. Karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan pasti penuh dengan kekurangan, kealpaan, dan juga kurang di sana sininya. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang semangatnya, mungkin juga seada-adanya. Sehingga perlu kita terus setiap hari bertaubat meminta ampun kepada Allah, walaupun kita berusaha selalu dalam ketaatan. Apalagi kita kalau kurang taatnya lebih banyak maksiatnya, maka ini lebih lagi perlu kita untuk bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bertaubat, meminta ampun, sadar dengan kesalahan, ternyata amal ibadah kita akan berhadapan dengan 4 penghalang. Namanya aqabatul awaik. Jadi biar kita beristighfar 1000 kali, pagi 100, siang 100, malam 800, dirapel tapi 800-nya berbagi dengan anak istri beristighfar, tetap saja ibadah kita ada penghalangnya. Penghalang yang pertama itulah yang kita sudah jelaskan berbulan-bulan yang lalu, yaitu kesibukan kita dengan perkara duniawi. Penghalang yang kedua itulah kita sibuk berkawan dengan sesama manusia. Inilah yang akan kita jelaskan malam hari ini. Penghalang yang ketiga, kita akan selalu diajak oleh yang namanya makhluk Allah, setan atau iblis, untuk tidak taat kepada Allah. Lalu penghalang yang terakhir, kita akan selalu diajak hawa nafsu kita untuk santai badai, tenang-tenang, berleha-leha, tidak melakukan kewajiban dan ibadah. Nah, pada penghalang yang pertama, para jamaah, kita sudah belajar bagaimana gemerlapnya dunia ini sering menggiurkan mata kita dan juga masuk ke dalam hati kita. Sehingga Baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk menerapkan yang namanya zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia ini, Allah akan senang cinta kepada kita. Zuhudlah dengan apa yang ada di dalam genggaman tangan manusia, manusia pun akan senang kepada kita. Apa artinya zuhud? Kita mengulang sedikit, yaitu mengambil secukupnya saja. Ada juga yang mengartikan zuhud ini artinya memalingkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat sesuatu,
masuk ke pikiran, lalu masuk ke hati, lalu keluar dalam bentuk keinginan, hadir dalam usaha meraihnya, maka ketika kita ingin sesuatu, ingin kita itu tidak melalaikan kita untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi inginnya itu masih tetap bersyukur, tidak lupa atau lalai. Jadi ingin rumah, ingin mobil, tapi tetap bersyukur walaupun cuma punya sepeda motor atau masih menyewa di rumah orang. Kalau kita meraihnya pada tahapan kedua, punya mobil, memiliki rumah sendiri, apa yang kita miliki itu kita pakai di jalan Allah dan tidak melalaikan kita. Nah, ini tahapan kedua. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu kita pakai di jalan yang diridhoi Allah. Lalu yang ketiga, kalau rumah itu terbakar, mudah-mudahan jangan dalam film Indosiar aja ini terbakar. Atau sepeda motor kita hilang, kita tetap bisa sabar dan ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan, tidak mengutuk nasib, menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan pasangan, maka inilah yang disebut zuhud sebenar-benarnya dalam kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, maqalla, tidak dihitung sedikit, ibadatun min qalbin zahid, ibadah yang didirikan seorang hamba yang zuhud, wala kasuro, tidak juga disebut banyak, ibadatun, ibadah yang keluar dari min qalbin raghib, dari hati orang yang selalu menginginkan sesuatu. Sehingga zuhud ini para jamaah, kalau betul-betul ada di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi amal ibadah kita. Kalau kita zuhud, maka bersedekah menjadi lebih mudah. Karena kita sadar harta yang baik itu apa yang diridhoi oleh Allah, berjalan di jalan Allah. Sehingga kata baginda Rasul, ma akalta fa'ablaita wa ma labista fa'abnaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan hancur atau lapuk, yang kita sedekahkan itulah yang tersisa. Kalau ada zuhud di dalam hati, kita biasa-biasa saja terhadap harta kita. Tapi kalau tidak ada zuhud, sebanyak apapun harta di dalam kita yang kita miliki, masih kita merasa kurang dan susah untuk bersyukur. Nah, para jamaah. Begitu juga dengan sholat. Kalau orang zuhud, selesai semuanya. Yang ada disyukuri, yang hilang direlakan, yang pergi diikhlaskan, maka bisa fokus. Tapi kalau tidak ada zuhud, sebelum sholat masuk ke pikiran kita, apa yang kita inginkan setelah sholat kembali terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Nah, inilah sedikit pengantar para jamaah, pentingnya kita menghadirkan sikap zuhud dalam diri kita. Nah, adapun penghalang yang kedua, berkata Imam Al-Ghazali, al-aikusani al-khalqu,
penghalang kita untuk bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan al-khalqu. Al-khalqu ini artinya sesama manusia. Kawan kita di kanan kiri ini. Kalau barang hilang tidak jauh-jauh yang mengambil. Nah, tapi ada juga yang jauh Pak yang mengambil. Nah, tapi pasti mendekat orang itu. Nah, summa alaika waffaqakallahu wa iyana lit-ta'ati bitafarrudi anil khalqi wa dzalika li amrain. Nah, sehingga para jamaah terhadap makhluk ini, sesama manusia ini, agar kita bisa taat kepada Allah, hendaklah kita menyendiri. Coba aja kita Pak, kalau mau tadarus di bulan Ramadan. Nah, itu kalau sama-sama tadarusnya semuanya niat baca Quran, insya Allah selesai. Tapi kalau satunya mengopi, satunya main HP, itu satu lembar enggak selesai-selesai itu. Ujungnya berkisah sampai jam 12 malam, tahu-tahu sahur. Nah, sering itu. Tapi kalau kita mojok di ujung sana, buka Quran, setengah jam selesai itu satu juz. Nah, tapi kalau kita bergabung, ada yang minum kopi, selesai 3 juz. Juz nangka, juz mangga, dengan juz jeruk. Habis 3 juz itu ada lagi kah juz? Nah, jadi secara rumus para jamaah, kalau kita mau beribadah, memang ada ibadah itu yang berjamaah. Nah, tapi ada juga yang sendiri. Salat sunnah itu sebenarnya, misalnya ba'diyah isya, baginda Rasul itu sebenarnya salatnya di rumah. Jadi setelah salat isya pulang ke rumah, salat sunnah itu di rumah. Afdolnya dikerjakan di rumah. Tapi kalau kita pulang ke rumah, belum anak nangis, macam-macam lain-lain, ada di masjid aja. Nggak jadi sholat ba'diyah isya itu. Nah, ada yang sendiri, ada juga yang berjamaah. Sehingga nanti, kata imam lagi, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering kita baca kalau tahlilan, dan dalam kitab beliau Sirrul Asrar. Kalau kita menyendiri itu ada 2. Menyendiri secara lahir dan menyendiri secara batin. Nah, ini kata beliau. Zahiran wa batinan. Nah, kalau secara lahir, secara zohir, itu Pak, kita ini bermasyarakat. Nah, menyendirinya bagaimana? Menyendirinya jangan menyakiti orang dengan anggota tubuh kita. Nah, itu menyendirinya. Jadi kita menyendiri dalam kebaikan, biar aja orang berkelahi, kita jangan berkelahi Pak. Nah, misalnya tabrakan mobil di situ kan, berkelahi orang di M Said, kita jangan berkelahi. Nah, ini contoh mudahnya. Jadi menyendiri. Ada orang korupsi berjamaah, kita jangan, kita menyendiri. Walaupun susah, kalau di film-film, kalau di TV itu susah. Kalau sistemnya sudah terbentuk korupsi jamaah, mau tidak mau kita ikut. Kalau kita tidak ikut dikucilkan misalnya. Nah, itu kalau kita bisa mampu menahan. Nah, ini yang pertama. Atau secara batin, artinya kita menyendiri itu pikiran kita
nafsu kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi menyendiri. Nah, dalam bahasa agama, menyendiri itu ada yang menyebut sebagai uzlah. Ada juga yang menyebut sebagai khalwah. Nah, kita dengar baginda Rasul sebelum mendapat wahyu naik ke Jabal Nur, ada gua Hira, ini yang sudah umrah, insya Allah sudah sampai asal naik. Nah, yang haji juga asal naik, kalau tidak naik tidak melihat. Nah, tidak melihat. Dan Nabi itu beberapa hari di situ berkhalwah. Ada lagi beruzlah. Nah, dulu Ashabul Kahfi itu bersembunyi dari raja yang jahat. Wa idzi tazaltumuhum dalam surat Al-Kahfi itu. Dan ingatlah ketika mereka uzlah di dalam gua. Nah, jadi uzlah. Nah, apa bedanya? Fal khalwatu a'la maqaman minal uzlah. Wal khalwatu takunu minal aghyar wal uzlatu takunu min nafsi. Jadi kalau dalam penjelasannya para jamaah, kalau uzlah itu kita menyendiri sesaat. Misalnya para jamaah kita beriktikaf di masjid. Nah, itu uzlah. Kalau ke pasar macam-macam kita kisahkan dari ujung gang sampai dalam gang. Nah, kita komentar. Pokoknya kalau ketemu manusia itu Pak macam-macam. Yang kita baik jadi tidak baik, yang kita tidak berkesah jadi berkesah, yang kita tidak punya uang jadi bisi uang. Nah, ini hebatnya. Nah, ini kita sudah daripada pusing kita di masjid aja iktikaf dari zuhur sampai asar, itu uzlah sesaat. Tapi kalau khalwah itu dalam dalam ajaran orang-orang tarekat atau tasawuf itu mengambil beberapa hari. 3 hari, 10 hari, jadi lebih lama lagi. Itulah yang dilakukan seperti yang Nabi lakukan. Tapi hati-hati, sekarang banyak juga orang yang uzlah dan khalwah ini. Tapi sambil main HP Pak. Ya. Mana si Fulan kata abahnya. Uzlah dari tadi di masjid membaca Quran kayak ini. Di dalam Quran itu sekalinya HP, Pak. Di mana itu? Di film Indosiar. Kan sering itu. Sehingga di sini ulama mensyaratkan. Nih, ulama Imam An-Nakhai. Orang yang mau melakukan uzlah ini atau khalwah ini hendaklah dia belajar ilmu fikih dulu sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena saat kita sendiri itulah setan dan nafsu akan datang dengan bala bantuannya berlipat-lipat. Kita Pak kalau berkumpul ini jarang kita berani bermaksiat, malu kita. Tapi kalau sendiri, kemungkinan besar bermaksiat itu besar. Sehingga disyaratkan oleh ulama di sini, orang yang mau melakukan ini, belajarlah dia betul-betul mempersiapkan dirinya. Nah, mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk belajar tentang ibadahnya. Jadi tidak asal menyendiri. Mengurung di dalam diri. Kenapa? Sekalinya putus cinta. Nah ini. Mengurung di dalam diri. Kenapa? Sekalinya arisan luput, lepas. Nah, jadi tidak asal kita menyendiri. Nah, jadi ini bedanya antara khalwah dan uzlah. Ada juga yang mengatakan sebetulnya sama saja. Nah, keduanya ini. Nah,
Jadi para jamaah, kenapa kita perlu menyendiri agar ibadah kita itu lebih fokus? Coba pian Pak, kena sholat qobliyah isya misalnya. Bergabung di ujung sana, di depan gardu sana. Nggak jadi sholat qobliyah isya itu. Harus kita menyendiri Pak. Cari tempat di mana kita di masjid. Di ujung, ada yang di depan menyendiri. Karena memang seperti itulah jalannya. Nah, tetapi sehingga di sini dikatakan faqad kana sallallahu alaihi wasallam atammal maqam wa ahsana halan faqad hubbiba ilaihil khala. Baginda Rasul itu orang yang paling sempurna, yang paling bagus makamnya, diberikan kecintaan untuk khala, menyendiri. Nah, baginda Rasul itu menyendiri. Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim begitu juga menyendiri. Nah, kita menyendiri. Tapi menyendirinya beribadah, jangan main HP. Nah, menyendiri biar lebih fokus. Nah, tetapi para jamaah, karena ini masalah karena tadi kita tidak bisa beribadah banyak manusia aneh-aneh kelakuannya, kita menyendiri. Nah, tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, ada juga yang mengatakan mazhab Syafi'i. Kebanyakan mereka mengatakan, nih ulun bacakan terjemahannya aja. Kebanyakan mengatakan yang lebih afdol adalah bergabung dengan manusia seperti kita ini bermasyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Agar bisa memberi manfaat lebih banyak sebagai syiar Islam. Nah, menyampaikan kebaikan, saling membantu, memberi kebaikan dan menguatkan ketakwaan, membantu yang memerlukan. Kalau memang kita seseorang yang punya ilmu dan orang yang mampu mengamalkan zuhud dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita ini sudah punya pegangan, Pak. Jadi kalau kita sudah punya pegangan, tidak mudah terombang-ambing, itu bagus juga bermasyarakat. Nah, tapi kalau mudah terombang-ambing, bingung, maka tidak artinya dilarang berjamaah, tapi berjamaah, tapi perbanyaklah menyendiri. Nah, kenapa? Karena banyaknya manusia tadi mengganggu amal ibadah kita. Jadi kawan kita mencuri, ikut kita mencuri. Karena tidak ada prinsip. Kawan kita menipu, ikut kita menipu. Kawan kita tidak sholat, ikut kita tidak sholat. Nah, ini yang maksudnya saat itulah menyendiri lebih baik. Nah, sehingga sebagian yang lain wazahabal akhirun ila tabdilil uzlati lima fiha min salamah. Sebagian yang lain, tadi mazhab Syafi'i berkata lebih baik bermasyarakat asal ada ilmu dan kuat. Sebagian yang lain mengatakan lebih bagus beruzlah agar kita mendapatkan keselamatan yang hakiki. Lakinna bisyartin ayyakuna arifan biwazaifil ibadah. Tapi syaratnya harus tahu kewajiban kita beribadah. Nah, jadi kalau kita kembalikan Pak, kita ini hidup bermasyarakat. Kalau masyarakat itu memberikan efek negatif ke kita banyak, maka pilihlah lebih banyak kita menyendiri. Habis bekerja pulang, jangan keluyuran misalnya. Kalau memang harus kerja keluar, kerja habis itu pulang. Nah, syaratnya menyendiri itu kita paham kewajiban kita. Tapi kalau menyendiri habis main HP aja, ini sama aja percuma. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau kita ini mampu Pak,
punya prinsip, punya ilmu, zuhud, mampu menahan diri, apalagi sampai mengingatkan orang mencuri, kita ingatkan jangan mencuri Pak. Misalnya berani seperti ini, itu bermasyarakat baik sebagai syiar Islam. Nah ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, siapa yang berpendapat untuk uzlah itu lebih baik? Nah, yang pertama pendapat waqala Imam Al-Kirmani fi Syarhil Bukhari. Berkata Imam Al-Kirmani. Imam Al-Kirmani ini punya kitab tebal berjilid-jilid, lebih dari 10 jilid, syarah dari Sahih Bukhari. Nah, beliau ini kelahiran tahun 1895. Kita ini tahun berapa Pak? 2025. Nah tahun 1895 itu beliau melihat kehidupan masyarakat. Wah masyarakat kita ini rusak sudah. Itu kan umat Islam di mana-mana dijajah Pak. Nah, kita itu dijajah kenapa? Kalah kenapa? Karena meninggalkan identitas keislaman kita. Nah saat itu kata beliau, kalau kayak gini lebih baik kita lebih banyak uzlah. Yang kedua, pendapat Imam Badruddin Aini, sama ini. Ini punya kitab yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi ulama hadis semuanya. Nah, kapan beliau hidup? Tahun 1451 Masehi. Ini tahun 2024 berarti 600 tahun yang lalu. Nah, itu beliau melihat masyarakat tahun 1400 itu sudah rusak. Wah, ini parah ini. Lebih baik menyendiri biar selamat. Nah, siapa lagi? Kemudian Imam Al-Ahmadi. Nah, ini orang Mesir. Ini juga punya kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari. Ini yang dikutip. Ini kita baca syarahnya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Orang Kediri. Masih ada makomnya kalau kita mau ziarah. Nah turun-turunannya nanti yang pondok Lirboyo itu. Nah, keturunan beliau nih. Jadi beliau mengutip. Nah ulama Syekh Ahmadi ini, Abul Baqa Al-Ahmadi mengatakan seperti itu juga. Lebih baik kita ini uzlah apalagi dalam ibadah. Nah, kenapa? Nih, hidup beliau tahun 1400-an Masehi. Kata beliau ini masyarakat sudah rusak kira-kira. Terakhir Al-Alamah Az-Zubaidi. Nah, ini yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, hidup tahun 1799. Awal 1800-an. Nah itu kita dijajah di mana-mana. Nah itu kata beliau seperti itu juga. Lebih baik kita ini ana muwafiq lima qalu min tabdilil uzlah li fasadiz zaman wal ikhwan. Saya sepakat lebih baik kita memperbanyak uzlah. Kenapa? Karena rusaknya sudah pertemanan saat ini dalam kehidupan kita. Nah, jadi bermasyarakat kita ini mulai rusak, Pak. Sehingga untuk keselamatan pribadi itu disuruh memperbanyak uzlah menyendiri. Nah, menyendiri beribadah, jangan main HP tadi, Pak. Bila main HP tadi sama. Nah, ini. Apakah ini sesuatu yang egois? Tidak. Nah, jadi kalau kita tidak ingin ikut dalam sebuah keburukan, itu tidak egois. Karena perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu terbatas dengan kemampuan kita. Kalau kita Pak ada orang mabuk-mabukan berlima, kalau kita bilang pasti saya dipukulin. Nah, berarti kemampuan kita terbatas itu. Kemampuan kita terbatas kayak apa? Ya kita doakan mudah-mudahan yang 5 ini cepat taubat. Disitulah kemampuan kita. Nah, tapi kalau masyarakat itu baik, maka yang afdol kita bermasyarakat untuk syiar agama Islam. Bisa saling membantu.
Nah, nanti bagaimana kerusakan masyarakat nanti yang akan kita jelaskan. Nah, wazalika ay matlubiyah infirat anil halki li amroin. Kenapa kita disuruh uzlah atau lebih banyak menyendiri tadi? Hati-hati juga Bu, bila menyendiri kemasukan jin atau setan. Nah, kenapa kita disuruh banyak menyendiri? Kata Imam Al-Ghazali, annahum yusgilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Kebanyakan dari manusia itu menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah. Kalau kita coba kita jalan, misalnya datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang akan mengingatkan kita, ayo Pak sholat. Nah, kalau kita hitung di masjid ini mungkin semuanya rajin ke masjid. Tapi berapa persen dari jumlah kita ini dari penduduk Samarinda? Itu kalau kita hitung. Sini masjid, di sana masjid. Masjid apa namanya? Di situ masjid, di luar situ. Tapi kalau kita persentase, nah habis sudah. Berapa banyak yang mengingatkan kita? Kalau kita persentase, ini mengingatkan, ini membuat lalai, bahkan ini tidak peduli. Lebih banyak yang membuat lalai dan tidak pedulinya. Nah, disitulah nanti kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan umat manusia itu menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Sehingga kata baginda Rasul, umatku itu sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berkeluarga, dan dalam kehidupan pribadi kita. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.